Ya, kalau bagi kita sangat menderita kan, beberapa hari aja hidup di tenda, tidak ada air, tidak ada, apalagi udah tahunan. Nah, sekarang hal yang serupa terjadi di Lebanon Selatan itu, ribuan orang sudah dipaksa oleh Israel untuk mengungsi. Apakah di Lebanon Selatan ini akan bertahun-tahun seperti di Gaza? Jadi menjadi tanda tanya dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di TV Masumi. Pemirsa, kita bincang-bincang mengenai keadaan Palestina, keadaan Timur Tengah, keadaan Lebanon. Kita sangat prihatin itu setiap hari itu terjadi pembunuhan oleh Israel, warga sipil, anak-anak dan perempuan. Yang sebelumnya itu di Gaza sudah 40.000 lebih yang meninggal dan terus bertambah setiap hari. Ada 20 orang dibunuh Israel, 30 orang, 100 orang. Nah, sekarang meluas ke Lebanon. Ya, di Lebanon, ya, tujuannya adalah untuk menggempur Hizbullah. Tapi yang meninggal lebih banyak orang sipil, anak-anak, dan perempuan. Nah, ini gimana kira-kira pandangan Pak Chandra Imrullah, teman lama saya ya, sama-sama pensiunan Kementerian Keuangan. Gimana Pak Chandra ini? Kecemasan kita mengenai keadaan di Timur Tengah ini. Ya, kalau kita mendengar berita dari Timur Tengah ya, memang sangat memberikan sekali karena dari hari ke hari kelihatannya situasinya tambah memburuk ya. Betul. Nah, jadi perang yang tadinya hanya antara Israel dan Palestina di Gaza sekarang sudah meluas ke Lebanon, antara Israel dan Lebanon ya. Nah, sekarang terakhir kita mendengar adanya kemungkinan perang antara Israel dan Iran, ya, karena Iran kemarin menyerang Israel, dan sekarang Israel kelihatannya ingin juga membalas serangan daripada Iran itu. Iya, nah, iya. Kalau ini terjadi, kita tidak tahu apa dampaknya terhadap Iya. kedamaian di Timur Tengah, ya, karena ini bisa meluas, Iya. bukan hanya antara negara-negara tersebut, tapi juga negara-negara lain di Timur Tengah dan kemungkinan juga ke seluruh dunia ya. Iya, betul. Kita sangat prihatin dengan keadaan ini. Iya, iya. Nah, jadi ini kita mengharapkan supaya pemimpin-pemimpin di Israel, di Iran, dan di Timur Tengah pada umumnya itu supaya mengendalikan diri ya, supaya menilai situasi dengan cermat ya, dengan rasional, apa dampak sesungguhnya akan terjadi kalau perang ini makin meluas ya. Iya, iya. Karena tidak akan ada kedamaian, tidak akan ada perbaikan kalau misalnya masing-masing negara mementingkan peluru atau perang daripada memikirkan perdamaian yang sesungguhnya. Betul. Nah, jadi di sini kita mengharapkan agar tidak hanya pemimpin di negara itu, tapi juga pemimpin di dunia yang lain ya, terutama dari Eropa, Amerika, untuk membantu menciptakan solusi ya, dengan misalkan menciptakan suatu negara di Palestina yang netral, yang aman gitu, yang bisa diakui oleh semua negara, sehingga Israel bisa aman, Palestina bisa mempunyai negara sendiri. Nah, itu mungkin salah satu jalan keluar atau solusi yang kita harapkan bisa dihasilkan. Nah, ini memang solusi ideal ya, two state solutions ya. Two state solution ini antara lain itu didukung oleh Palestina garis moderat Al-Fatah ya. Al-Fatah. Iya, ya Al-Fatah itu two state solution. Tapi kalau Hamas enggak, jadi dia enggak two state solution. Hamas mau menghancurkan Israel, itu apapun. Israel mau menghancurkan Hamas, dan tidak ada suatu negara pun sekarang yang mampu menghentikan mereka itu, menghentikan Hamas dan menghentikan Israel. Ya, Israel terus-menerus menggempur Hamas. Ya. Posisi Israel itu lebih diuntungkan karena dia punya negara yang negara yang teratur ya, terorganisir, punya senjata, punya pesawat dan segalanya. Sedangkan Hizbullah atau Hamas itu
semacam gerilya ya. Jadi posisi mereka terpojok dan kelihatannya negara-negara di Timur Tengah termasuk Saudi Arabia, Mesir, ya lain-lain itu tidak mau memberikan tekanan yang berat untuk menghentikan pertempuran. Tekanan untuk menekan Hamas atau menekan Israel untuk sama-sama berhenti. Nggak ada pihak yang selama ini bisa menghentikan mereka. Akibatnya memang rakyat biasa yang menderita itu ya. Ribuan orang itu kita melihatnya di Gaza itu menderita selama 1 tahun itu. Hidup di tenda-tenda. Ya kalau bagi kita sangat menderita kan. Beberapa hari aja hidup di tenda, tidak ada air, tidak ada. Apalagi udah tahunan. Nah sekarang hal yang serupa terjadi di Lebanon Selatan itu. Ribuan orang sudah dipaksa oleh Israel untuk mengungsi. Nah keadaannya berlarut-larut ya. Apakah di Lebanon Selatan ini akan bertahun-tahun seperti di Gaza? Jadi menjadi tanda tanya dengan kita. Juga kalau Amerika ya mendukung Israel untuk mengempur kilang minyak Iran ya. Nah, yang ini jelek juga kalaupun terjadi ini mengakibatkan harga minyak akan melambung lagi, ini akan merusak ekonomi dunia. Kira-kira gitu ya, Pak Chandra. Ya, kalau kita Indonesia yang terutama yang perlu kita perhatikan adalah dampak ekonominya ya. Iya, iya. Seperti minyak ya. Karena perang di Timur Tengah itu selalu berimbas kepada minyak, harga minyak yang meningkat ya. Iya. Sedangkan kita masih mengimpor minyak ya. Jadi ini apalagi kalau misalkan Israel menyerang instalasi minyak Iran misalkan, maka ini akan berpengaruh terhadap harga minyak internasional ya, sehingga akan meningkat, sehingga kita akan juga terpaksa harus membeli harga minyak yang mahal di pasar dunia, sehingga pemerintah harus mensubsidi lebih besar minyak di dalam negeri. Nah ini akan menekan APBN ya, sehingga meningkatkan defisit ya. Nah, ini akan memberatkan lagi utang negara ya, dan juga kemungkinan juga bunganya akan tambah besar ya, otomatis ya, karena utang yang makin besar pasti bunganya makin besar. Nah ini yang tidak kita harapkan. Jadi kita harus merancang solusi kalau misalkan terjadi peningkatan harga minyak, bagaimana? Apakah kita harus mengalihkan pembelian minyak dari negara lain yang mungkin yang lebih murah, yang tidak terkena dampak perang di Timur Tengah, ya, kita harus mencari solusi. Jadi termasuk juga alternatif energi ya, yang mungkin bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap minyak atau BBM. Iya betul. Itu sangat memberatkan kita ya kalau nyata betul Israel bakal menggempur kilang-kilang minyak Iran itu. Yang ini nggak kita harapkan. Kan Israel berjanji akan membalas serangan ratusan rudal ya, peluru kendali jarak jauh ya beberapa minggu yang lalu itu berapa ratus ya. Walaupun ya ratusan rudal itu bisa dijinakkan oleh ini senjata anti drone nya Israel, apa itu Iron Dome-nya. Ya, tapi bagi Israel itu membuat mereka nggak nyaman ya. Membuat mereka tidak aman warga negaranya, dan ada puluhan ribu warga negara Israel yang tinggal di daerah utaranya itu sudah mengungsi juga, menjauhi perbatasan antara Lebanon. Dan bagi mereka ini membuat kesengsaraan. Jadi untuk mengamankan warga negaranya, Israel berjanji akan membalas serangan Iran itu. Nah, kita harapkan serangannya itu tidak ditujukan kepada instalasi nuklir atau instalasi kilang minyaknya, karena ini dua-duanya sangat buruk. Mungkin yang lain lagi, atau yang sangat kita harapkan tidak ada balasan lebih lanjut lagi dari Israel. Dan kalau kita menyimak lebih jauh, memang sejarah ini Timur Tengah ini sangat menarik ya, dan terbukukan dengan baik ya, dengan catatan-catatannya itu. Wilayah Palestina sekarang termasuk Saudi Arabia dan lain-lain itu selama 600 tahun itu dikuasai oleh Ottoman, kerajaan Ottoman Turki yang juga menguasai Eropa. Sesudah Perang Dunia Pertama ya, kerajaan Ottoman kalah ya, itu diambil oleh Inggris dan Prancis dan lain-lain, dan negara-negara itu merdeka, tapi wilayah Palestina itu
tidak dimasukkan di dalam perjanjian. Nah, itu kira-kira sejarahnya panjang sekali itu ya. Memang menarik dan catatan sejarahnya memang dapat dipercaya ya, itu ada ahli-ahli sejarahnya. Nah, ini kita memang mengharapkan ya, mengharapkan keadaan di ini Timur Tengah itu ya, terutama perang Israel Hizbullah, perang Israel Hamas ini dapat berakhir dengan cepat ya, sehingga dunia bisa pulih kembali, warga-warga yang menderita itu bisa dapat kembali lagi ya, berkumpul secara normalnya dengan keluarganya. Kira-kira gitu Pak Ya. Chandra ya. Saya kira begitu. Ya, itu yang kita harapkan. Demikian saya kira pemirsa, sehingga bincang-bincang kita mengenai keadaan di Timur Tengah, Palestina, Hizbullah, Iran ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, bagi pelajaran bagi negara kita, ya, supaya sistem pertahanan kita dapat diperbaiki ya. Kita selalu siap menghadapi ancaman-ancaman dari luar ya, terutama. Semoga ini dapat dijadikan perhatian pelajaran bagi kita semua. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.